yaitu yang berkenaan dengan keraguan. Ya ma yari buka ila ma la yari buka. Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Itu hadis yang ke-11 sudah selesai, sudah kita bahas. Semoga bisa kita amalkan ya dengan baik. Setiap kita mendapatkan keraguan dalam segala hal, kita tinggalkan sampai kita yakin dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kita ketika dihadapkan dengan dua hal, yang satu kita yakin, yang satu kita ragu, maka kita ambil yang yakin. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, al-hadits tsani asyar, hadis yang ke-12. Saya iqra umai. Al-hadits tsani asyar. Al-hadits tsani asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husnil islamil mar'i. Min husnil islamil mar'i. Tarkuhu ma la ya'nihi. Tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Hadis yang ke-12 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i. Jadi antara kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah sabda Nabi, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini merupakan hadis yang luar biasa, hadis yang singkat tetapi padat akan makna. Singkat tapi memiliki makna yang dalam dan bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan hadis ini adalah merupakan al-aslun adim min usulil adab, termasuk pondasi yang agung dari pondasi-pondasi adab. Jadi kalau kita ingin punya adab yang baik, maka ini termasuk pondasi yang agung untuk membangun adab-adab yang baik tadi. Sehingga Pak, saking luar biasanya hadis ini sekalipun singkat, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa qad jama'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wara'a kullahu fi kalimatin wahidatin. Jadi Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwasanya Nabi telah mengumpulkan segala makna warok pada kalimat yang satu. Jadi seluruh makna warok itu ada pada kalimat yang satu, yaitu pada hadis ini. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi semua makna-makna tentang warok itu sudah tercangkup dalam kalimat ini, sudah terkumpul, sudah Nabi kumpulkan dalam kalimat yang singkat ini. Jadi kebaikan itu apa? Dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak manfaat itu?
ya sesuatu yang kemudian tidak harusnya diperhatikan atau kemudian dihiraukan. Jadi perkara-perkara yang tidak seharusnya dihiraukan, itu perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan termasuk perkara-perkara yang tidak manfaat secara umum itu adalah setiap perkara yang diharamkan. Yang pertama, semua yang diharamkan itu termasuk perkara yang tidak bermanfaat. Ya, tidak hanya tidak penting atau tidak manfaat, bahkan tidak boleh didekati. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap perkara yang dimakruhkan, yang makruh. Yang pertama yang diharamkan, yang kedua yang dimakruhkan. Kemudian yang ketiga adalah setiap perkara-perkara yang mubah, yang dibolehkan tetapi dilakukan secara berlebihan. Fudulul mubahat. Fudulul mubahat. Ini juga termasuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Secara asal dia boleh, tetapi kalau berlebihan ini menjadi tidak baik. Ini menjadi pintu ya terbukanya perkara-perkara yang tidak baik kalau dia dikerjakan secara berlebihan, sekalipun itu mubah boleh. Perkara yang mubah kemudian dikerjakan dengan berlebihan, ini bisa menyebabkan kesedihan dalam hati ya. Sehingga kalau perkara itu ditinggalkan, maka yang terjadi kebalikannya, min asbabi insyirahi sudur. Tapi kalau kegiatan yang berlebihan itu ditinggalkan, atau yang sia-sia tadi ditinggalkan, itu akan menjadikan hati kita menjadi lapang. Kalau kita mengerjakan setiap yang sia-sia atau perkara yang boleh tapi kita berlebihan, itu menjadikan hati kita sedih. Ini perkara yang asalnya mubah, tapi bisa menjadi pintu untuk kemudian menjadikan hati kita ini bersedih ya. Sehingga kalau kita meninggalkan, hati kita semakin lapang. Ini yang mubah, tapi tadi terkadang kurang berfaedah. Apalagi yang haram, apalagi yang makruh, apalagi yang subhat, itu termasuk perkara yang memang harus ditinggalkan. Setiap yang subhat ditinggalkan. Seperti yang kemarin kita bahas, kalau kita ragu-ragu pada sesuatu, maka lebih baik ditinggalkan, karena di situ ada nilai subhatnya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat ya, termasuk perkara yang mubah tapi itu menjadi perkara yang sia-sia adalah gulu dalam berbicara atau fudulul kalam, aulaghul kalam, berlebihan dalam berbicara ya, berlebihan dalam berbicara atau berbicara yang sia-sia ya, termasuk yang patut ditinggalkan atau yang tidak bermanfaat adalah fudulun nador, yaitu apa? Terlalu berlebihan di dalam melihat, menyaksikan. Banyak melihat secara asal boleh, tapi kalau berlebihan ini tidak baik, akan menjadikan hati kita sedih. Termasuk banyak mendengar, banyak tidur ya, kemudian perkara menyentuh, berjalan, berpikir, dan semua kegiatan yang lahir batin yang asalnya mubah, tapi kalau berlebihan itu tidak boleh. Berpikir secara berlebihan ya juga tidak baik. Ini hadis yang penting yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam keseharian. Apalagi zaman sekarang ya banyak sekali apa ya berita-berita yang kemudian bikin kita penasaran, bikin kita kepo. Padahal berita itu belum tentu berguna untuk kita. Ada info-info terkadang kita kepo, ingin tahu, seolah-olah kalau nggak tahu itu adalah aib, malu dengan yang lain, sehingga kita berusaha untuk tahu. Ini termasuk perkara yang tidak berguna, tapi dia usahakan ya, dia curahkan ya waktunya untuk perkara yang sia-sia, yang tidak baik. Ya termasuk ya berlebihan ini adalah misalkan ya kemarin ada musim Piala Dunia
Orang yang dia suka berlebihan di dalam melihat bola, ya, sampai sampai lupa waktu, sampai setiap ada laga pertandingan, ya itu nonton terus, selalu melihat jadwal dan mengusahakan untuk nonton, ya. Jadi ini termasuk perkara yang terlalu dilebih-lebihkan. Jadi setiap laga nonton, jadi nggak boleh lewat, yang itu nggak boleh lewat. Pokoknya setiap ada laga wajib nonton. Jadi dia tidak mau ketinggalan sama sekali, ya, sampai kemudian ya pasang alarm dan lain sebagainya. Kemudian selalu mengikuti berita-berita tentang perkara itu, seolah-olah kalau dia tidak tahu berita tentang Piala Dunia itu kayak ada yang kurang. Kalau dia tidak ikut komentar, dia malu dengan temannya sudah mungkin tentang masalah bola, ya. Dia nggak tahu, ini kayak seperti malu, sehingga dia berusaha mencari informasi tentang bola, sampai setiap pemain dia tahu seluk-beluknya. Ini juga termasuk ya hal-hal yang mungkin ya bisa dianggap sebagai hal yang berlebihan di dalam ya senang terhadap masalah seperti ini. Ya, ini perkara yang mungkin boleh, tapi kalau berlebihan tadi jadi nggak baik, ya. Sampai hafal setiap pemain, ya. Pemain dari negara A ini dan itu, info-infonya tahu, perpindahannya kenapa demikian, sampai seluk-beluknya, sampai politiknya paham, atau tentang berita politik. Kalau misalkan tidak mengikuti, seolah-olah ada yang kurang. Padahal berita-berita itu kadang nggak penting. Kadang kalau kita tahu malah kita mumet sendirian itu. Lebih baik nggak tahu kan itu. Kita tiba-tiba BBM naik malah tadi mumetan itu. Coba kalau antum nggak tahu, nggak mumetnya itu. Semuanya naik. Gara-gara tahu jadi mumet gitu. Ya, segala info berita ya boleh-boleh saja. Kalau berita itu penting, mungkin berkaitan dengan hajat kita, pasti sampai. Kita insya Allah mendengar, sekalipun kita nggak mencari. Sehingga kita nggak usah menyibukkan diri mencari berita-berita yang lain-lain, yang banyak, yang belum tentu itu manfaat untuk kita. Kita hanya sebatas tahu. Kalau tahu hanya sebatas oh gitu, cuman seperti itu, oh seperti itu. Tapi nggak ada manfaatnya sebetulnya. Ini termasuk perkara-perkara yang mungkin kita kelola, ya. Jadi tidak terlalu berlebihan ingin tahu, kepo. Termasuk misalkan teman kita ada masalah kok tiba-tiba nangis sendiri, sudah biarin biar nangis sendiri itu. Nggak usah kita tanya. Kecuali kalau dia cerita. Ini kalau kira-kira memang tidak butuh bantuan, ya. Ya, misal ada kalanya kita tuh membiarkan. Misalkan teman kita nelpon misalkan pas hari Jumat nelpon, tiba-tiba dia marah-marah. Antum nggak usah tanya, terus nelpon siapa gitu, kok marah-marah. Barangkali ini privasi dia, termasuk itu. Intinya sifat kepo kita dikurangi, karena kadang itu nggak ada kaitannya dengan kita. Jadi tidak usah menyibukkan dengan urusan orang lain, ini seperti itu. Kalau kata Nabi, fa'alaika bi khassati nafsika, fa'alaika bi khassati nafsika. Kata Nabi dalam hadis Tirmizi, hadisnya hasan, fa'alaika bi khassati nafsika. Jadi hendaknya kamu itu bi khassati nafsika. Hendaknya kamu itu menyibukkan diri dengan dengan privasimu. Ya. Fa'alaika bi khassati nafsika. Bi khassati nafsika. Hendaknya kamu itu menyibukkan diri terhadap privasimu. Privasi kita banyak, terkait keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, pekerjaan kita. Sibukkan dengan diri kita sendiri banyak sekali. Urusan dengan keluarga, ya, urusan kita sendiri banyak. Jadi nggak usah ngurusi urusan orang lain. Kalau orang lain tidak datang menceritakan atau minta bantuan, kita tidak usah ikut-ikut yang itu. Kecuali kalau kita memang tahu dia butuh bantuan dan kita bisa bantu, lain lagi ceritanya. Secara asal kita nggak usah ikut-ikutan urusan orang lain, tapi sibukkan diri kita dengan privasi diri kita sendiri. Urusan kita banyak. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang patut diperhatikan dalam makna meninggalkan perkara yang tidak manfaat tadi. Jadi banyak kalau dikupas tentang hadis ini. Ini tadi merupakan usul daripada adab, pokok daripada adab yang baik dimulai dari sini, dengan kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan kita meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat,
hati kita lapang, hati kita menjadi lebih jernih, kita lebih bisa melakukan perkara-perkara yang baik. Dan ini bisa menjadi tolak ukur Islamnya seseorang. Jadi kalau pengen tahu Islam kita seperti apa, tinggal kita melihat bagaimana yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan lebih banyak sibuk dengan masalah yang baik-baik, keislaman, maka telah Islam kita seperti itu. Tapi kalau kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sibuk dengan politik, sibuk dengan isu-isu berita-berita selebriti, berita artis sampai dia penasaran kepo. Nah, misalkan berita artis pulang, dia harus tahu. Kalau nggak tahu ada yang kurang. Ini kan perkara-perkara yang apa? Yang sangat-sangat tidak berguna. Itu kepo dengan berita orang lain, kepo dengan bagaimana kabarnya sebulan sekarang. Katanya demikian dan demikian. Hanya untuk kepo saja, bukan karena ada manfaatnya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita kurangi kan itu. Karena umur kita ini memang ya terbatas. Sehingga kalau kita banyak habiskan waktu untuk hal yang tidak penting, ini kita sendiri yang rugi. Maka ini menjadi bahan renungan ya untuk kita semuanya. Ini waktunya terbatas di dunia ini, ya kan? Maka lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya. Yang manfaat itu tidak harus monoton kita ngaji terus, baca kitab terus. Ya kadang kita jenuh juga, bosan. Kalau kita bosan misalkan baca kitab, bosan sholat, ya capek misalkan, bukan bosan jenuh, kadang kita butuh jenuh, ya kita alihkan yang lain. Kalau yang punya keluarga, urusi keluarga, itu adalah manfaat semuanya. Urusi keluarga manfaat semuanya. Ya. Yang nggak punya keluarga, yang belum menikah, ya urusi diri sendiri kan itu. Urusi diri sendiri. Insya Allah juga banyak hal-hal yang manfaat. Ya. Makanya kalau dikatakan ya baiti jannati, rumahku surgaku, artinya di rumah itu ada surga. Banyak kesempatan, ya banyak pekerjaan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Ya. Seperti itu. Maka apa? Hal-hal yang manfaat banyak sekali. Ini modalnya adalah niat. Maka Islam seseorang itu ya biko terima ya khudu ya mayahudu al-amdu ya minal mahasin. Jadi Islam seseorang itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ya tafawud. Islam orang itu ya tafawud. Ya. Biko terima yahudul abdu minal mahasin. Jadi Islam seseorang itu berbeda-beda kualitasnya, ya tingkatannya, tergantung kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kalau semakin dia banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka Islamnya semakin berkualitas. Makanya di sini kata Syekh Nusaimin, ya, wa mahasinul Islam, ya, kulluha tastami' fi kalimatain. Jadi kebaikan-kebaikan Islam semuanya itu terkumpul dalam dua kalimat, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Jadi kebaikan Islam itu terkumpul dalam dua kalimat dalam ayat ini, yaitu dalam kata adil dan ihsan. Ya, inilah kebaikan Islam. Jadi semakin orang itu ya berbuat kebaikan, maka Islamnya semakin berkualitas. Dan prakteknya, ya sekarang prakteknya untuk kemudian kita meninggalkan perkara yang manfaat, yang tidak manfaat, kemudian kita mengerjakan perkara-perkara yang manfaat. Nah, itu pernah dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Khawas. Abu Ishaq Al-Khawas, beliau pernah mengatakan, Innallah yuhibbu salasatan. Pokoknya begitu salasatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai tiga perkara.
dan membenci 3 perkara. Ini kesimpulan dari beliau. Fa amma ma yuhibbu, adapun yang Allah sukai itu adalah faqillatul akli, sedikitnya makan, waqillatul naumi, waqillatul kalami. Jadi Allah itu menyukai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Adapun yang Allah sukai, yang pertama faqillatul akli, sedikit makan, waqillatul naumi, sedikit tidur, waqillatul kalami, dan sedikit berbicara. Sedikit berbicara. Wa amma ma yubghidu, adapun yang Allah benci adalah fakasratul kalami. Fakasratul kalami, wakasratul akli, wakasratul naumi. Fakasratul kalam, banyak berbicara, wakasratul akli, banyak makan, wakasratul naum, kemudian banyak apa? Banyak tidur. Ini 3 perkara. Jadi yang Allah sukai apa? Sedikit makan, sehingga kalau sedikit makan dia sedikit tidur, ya. Kemudian karena sedikit makan juga sedikit ngomong, qiratul akal kalam. Ini termasuk efek-efeknya kan itu. Artinya nyambung. Ya, sedikit tidur, sedikit makan, sedikit berbicara. Ya. Artinya ya berbicara kalau memang dibutuhkan. Sebagaimana Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi perintah pertama berkata yang baik. Tapi kalau tidak bisa berkata yang baik, maka harusnya diam. Jadi perintah awal itu berbicara, tapi yang baik. Kalau nggak ada kalimat yang baik, itu baru diam. Sebaliknya tadi yang Allah benci adalah fakasratul kalam, banyak bicara. Karena banyak bicara, akhirnya lapar. Wakasratul akli, sehingga dia banyak makanan itu. Karena banyak makan, wakasratul naum, banyak tidur. Jadi beliau mengatakan urutannya berbeda dengan yang disukai sama yang dibenci. Kalau yang disukai pertama waqillatul akli, sedikit makan, waqillatul naumi, ya, waqillatul kalam. Ini yang urutannya seperti itu. Kemudian kalau yang dibenci fakasratul kalam, urutannya berbeda. Di sini ada isyarah fakasratul kalam, banyak berbicara. Wakasratul akli, banyak makan. Ya, tadi mungkin dia bicara lapar. Orang ngomong itu lapar gara-gara lapar. Ngomong tuh lapar. Habis ngajar tuh lapar. Ya, apalagi belum sarapan tuh laparnya terasa. Ngajar belum sarapan, laparnya terasa. Memang ngomong itu bikin lapar. Makanya banyak bicara, wakasratul akli, menjadikan banyak makan. Kalau banyak makan, wakasratul naum, banyak tidur. Itu termasuk urutan-urutan kebiasaan orang kalau banyak makan itu gampang tidur, seperti itu. Tapi ini saya rasa itulah yang kemudian menjadikan Allah itu benci. Ini perkara-perkara yang tadi, yang kemudian ya tidak baik berlebihan, ya. Secara asal boleh, tapi kalau berlebihan termasuk perkara yang tidak berguna. Ya, sebaliknya kita harus berlaku seimbang seperti yang kemarin kita bahas, ya, dalam kajian melatih jiwa. Ya, makan pun harus diatur, syahwat ini diseimbangkan, termasuk syahwat makan, syahwat tidur ini harus ditata. Kita butuh tidur. Kalau kita nggak punya syahwat tidur, kita ya bahaya. Maka ini ditata, diseimbangkan. Ya, mengingat bahwasanya apa? Mengingat bahwasanya ya umur kita ini ya terbatas. Umur kita terbatas, umur kita ini tidak lama di dunia ini, sehingga kita berusaha untuk mengerjakan yang bermanfaat. Nabi mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. 2 telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat tidak bergeser. Ya, 2 telapak kaki seorang hamba tidak bergeser pada hari kiamat hatta yus'ala an umurihi bima afnah, sampai dia ditanya untuk apa dia habiskan umurnya, wa an ilmihi bima fa'al, dan terkait ilmunya ya untuk apa dia amalkan, untuk apa dia lakukan dengan ilmunya tadi.
wa an malihi min aina itasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian dari hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan. Kemudian yang terakhir apa? Wa an jismihi fima ablah, dan terkait tubuhnya, terkait tubuhnya untuk apa dia gunakan. Badannya dia gunakan untuk apa? Jasadnya ini. Hadis riwayat Tirmizi, termasuk hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di hadis Tirmizi, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maknanya apa? Mengenai seorang hamba pada hari kiamat kakinya tidak akan bergeser, dua telapak kaki tidak bergeser sampai dia ditanya. Jadi ini ada pertanggungjawaban, untuk apa dia habiskan hidupnya, umurnya untuk apa selama hidup, ilmunya diamalkan untuk apa, kemudian hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan, kemudian juga jasadnya, tubuhnya ini dia pakai untuk apa, apakah dia gunakan untuk ketaatan atau dia gunakan untuk kemaksiatan. Ini sesuatu yang kemudian patut untuk direnungkan oleh setiap muslim, mengingat apa? Tanggung jawab. Setiap yang kita kerjakan itu nanti ada tanggung jawabnya. Maka ini adalah ajaran Islam yang mulia, mengarahkan kita agar berhati-hati di dalam kita melangkah, tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Karena seringnya orang itu tertipu, tertipu dengan kesempatan yang dia berikan, tertipu dengan kesempatan yang dia berikan. Ada kata Nabi, nikmatani maghbunun fihima katsratun minan nas, as-sihhatu wal faragh, Rahul Bukhari. Jadi ada hadis mengatakan ada dua nikmat, nikmatani maghbunun, ada dua nikmat, maghbunun katsratun minan nas, yang kebanyakan manusia itu terperdaya, tertipu. Yaitu apa? As-sihat, nikmat sehat, dan nikmat faragh, waktu luang, waktu kosong. Ini orang-orang banyak tertipu, dan ini memang betul sekali, sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Waktu kosong, nggak ada kegiatan, kita tertipu, kita lengah, kita kemudian apa? Banyak mengerjakan hal yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Makanya kalau kita punya kesibukan yang manfaat itu kita syukuri. Ada jadwal rutinitas yang bagus itu kita syukuri. Banyak orang yang dia hampir-hampir nggak punya jadwal yang manfaat, yang produktif dunia dan akhirat. Banyak orang-orang yang seperti itu. Maka kalau kita punya jadwal yang rutin padat, syukuri. Antum di ma'had ini padat jadwalnya, syukuri, kan itu, disyukuri. Karena manfaat waktu antum, kan itu. Jadi sedikit waktu luang antum, sedikit sekali, sehingga banyak waktu yang antum sibukkan dengan kegiatan yang positif ini, termasuk perkara-perkara yang patut disyukuri. Karena kalau kita nggak punya kegiatan, kita nggak punya jadwal rutinitas yang baik, kita akan tertipu, karena waktu kosong itu memang menipu. Memang waktu kosong itu nikmat, tapi banyakkan orang tertipu. Maka kita harus berhati-hati dengan waktu kosong, dengan kesehatan kita. Ini betul-betul kita sering tertipu. Kemudian dalam kita menjaga diri dari perkara yang tidak bermanfaat ini, bisa kita mulai dari anggota badan kita. Kita menjaga setiap anggota badan kita, yaitu mulai dari lisan kita, dari pandangan kita, dari pendengaran kita, dari pendengaran. Kemudian juga gerak-gerik tubuh kita. Ini adalah hal-hal yang patut kita perhatikan agar kemudian tidak terjatuh pada perkara yang sia-sia tadi. Agar tidak terjatuh pada perkara yang sia-sia tadi. Dia menjaga lisan, agar lisan kita ini apa? Jangan sampai berbuat kemaksiatan ataupun berbuat perkara-perkara yang mubah, tetapi kemudian itu menjadi hal yang sia-sia, tidak ada gunanya.
Ya, misalkan dari lisan, ya kita jaga lisan kita. Kita jaga lisan kita supaya kemudian juga tidak banyak berbicara yang enggak ada gunanya. Ya. Kemudian juga menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain. Ya, pernah dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz terkait masalah ucapan. Man adda kalamahu min amalihi qala kalamuhu illa fima ya'nihi. Ya, man adda kalamahu min amalihi qala kalamuhu illa fima ya'nihi. Kata Umar bin Abdul Aziz bahwasanya man ada, barang siapa yang dia menghitung, menimbang-nimbang, ya, kalamahu, ucapannya, min amalihi, barang siapa yang dia berusaha atau mencoba untuk menimbang, membandingkan antara ucapan dan amalannya, maka dia akan menjadi sedikit berbicara. Maka ucapannya akan sedikit, dia akan sedikit berbicara kecuali pada perkara yang berguna untuknya. Karena Pak, ini memang seperti itu. Banyak orang itu tidak membandingkan antara ucapan dan perbuatannya. Kebanyakan orang apa? Lebih banyak berbicara daripada beramal, kan itu. Maka kalau kemudian orang itu mau membandingkan antara ucapan dan perbuatannya, maka tentunya dia akan menjadi sedikit bicara karena merasa apa? Ya tidak seimbang ya antara ucapannya dengan perbuatannya. Kecuali dia berbicara pada perkara yang manfaat. Ya. Kemudian juga di dalam menjaga lisan, misalkan ya menjaga agar tidak menyakiti yang lain. Dan itu termasuk sifat orang Islam. Sifat Muslim yang baik adalah dia menjaga lisannya dan juga tangannya dari menyakiti yang lain. Nabi mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kemudian muslim yang lain itu selamat ya dari lisan dan tangannya. Jadi tidak mengganggu muslim yang lain dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Ya. Ini kuncinya di lisan, ya. Kuncinya di lisan. Ya, sehingga Pak, memang kata Ibnu Rajab Al-Hambali itu pernah mengatakan mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan. Jadi mayoritas perkara yang tidak bermanfaat itu muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan tidak disibukkan dengan perkataan. Ya, lisan yang kemudian tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan yang sia-sia. Sibuk dengan perkataan yang sia-sia, itulah lisan. Sering apa? Sering menjadi momok ya, perkara yang tidak bermanfaat. Itu gara-gara lisan. Maka bisa kita mulai dari lisan kita. Seringnya di lisan. Jadi untuk menjaga diri dari perkara yang tidak berguna dimulai dengan apa? Menjaga lisan. Nah, ini sangat penting sekali dalam Islam. Masalah lisan itu penting sekali. Sebelum menjaga yang lain, pandangan, ya pendengaran, ini lisan dulu. Karena lisan ini lebih banyak ya menimbulkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hal yang tidak berguna itu sering muncul dari lisan. Ya. Maka keselamatan seseorang itu dengan menjaga lisannya. Bahkan dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis Mu'ad, ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kemudian kami akan diadab gara-gara ucapan kami? Maka Nabi bersabda, ya, saklatka ummuka ya Mu'ad, celaka wahai ibumu wahai Mu'ad. Maksudnya apa namanya? Ya bagaimana kamu ini Mu'ad ya?
Wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Kata Nabi apa? Bukankah seseorang itu tersungkur wajahnya di neraka? Ya. Disebabkan gara-gara apa? Lisannya. Ya. Jadi kata Nabi, intinya apa? Banyak orang yang dia tersungkur masuk ke neraka itu gara-gara lisannya. Ya, gara-gara lisannya. Jadi banyak ucapan-ucapan yang kemudian tidak disengaja, ternyata ucapan itu menjadikan seseorang masuk neraka dengan sejauh-jauhnya. Ini gara-gara lisan. Jadi ini pentingnya apa? Menjaga lisan. Ini kuncinya termasuk dalam kita menjaga perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, agar tidak kita lakukan. Sehingga Islam seseorang itu akan menjadi baik selama dia mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan ketika dia mengerjakan perkara-perkara yang ya sia-sia, itu menjadikan Islamnya lemah. Dan di sini ada ucapan, contoh dari Syekh Abdul Utsaimin ketika ada yang mengatakan bahwasanya ada seseorang yang merasa di dalam meninggalkan ya perkara yang tidak manfaat, berarti harus meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah itu dibenarkan? Ya, jadi ada orang yang kemudian menganggap ya meninggalkan perkara yang tidak berguna, yang tidak manfaat, berarti kita termasuk meninggalkan apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Apakah termasuk kita ini meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Maka jawabannya apa? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena amar ma'ruf nahi munkar itu perkara-perkara yang bermanfaat untuk manusia. Ya. Bahkan diperintahkan, Allah mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bahkan Allah memerintahkan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran itu bukan perkara yang sia-sia. Itu adalah perintah Allah Ta'ala, dan itu adalah manfaat, bukan perkara yang sia-sia. Ya. Sehingga di sini dicontohkan oleh Ibnu Utsaimin, "Falau ra'aita insanan 'alal munkar." Ya. "Wa qulta lahu ya akhi handa munkar la yajuz." Misalkan Anda ketemu dengan seseorang mengerjakan kemungkaran, ya. Kemudian engkau berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, ini kemungkaran, tidak boleh dilakukan." Falaysa lahul haqqu an yaqul. Maka baginya orang yang berbuat mungkar tadi tidak boleh mengatakan handa la ya'nika. Ini tidak berguna untukmu, tidak ada urusan denganmu, ini urusanku. Ya. Ini tidak ada manfaatnya untukmu. Nah. Maka apa? Sekalipun misalkan dia mengucapkan ya akhi ini tidak bermanfaat untukmu, ya, maka itu tidak sah atau tidak bisa diterima ucapannya. Ketika dia mengatakan ya akhi, kenapa Anda melarangku? Ini tidak ada kaitannya dengan dirimu, ini tidak ada manfaatnya untukmu, maka tidak boleh mengatakan seperti ini. Jadi dia tidak bisa diterima ucapannya. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam rangka mencegah kemungkaran itu manfaat untuk kita, sekalipun tadi orang itu mengatakan ini tidak ada manfaatnya untukmu. Ya, karena apa? Karena al-amru bil ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu adalah perkara yang sangat bermanfaat untuk umat Islam. Nah,
Nah, ini terkait hadis yang ke-12, jadi meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi secara kesimpulan, perkara-perkara yang kemudian harus ditinggalkan adalah apa tadi? Yang pertama, perkara yang diharamkan atau perkara yang subhat, kemudian perkara yang makruh, dan perkara-perkara yang mubah tetapi berlebihan, ini juga yang patut ditinggalkan. Karena itu menjadi pintu untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia kalau dia berlebihan. Kemudian kuncinya lagi adalah menjaga anggota badan kita, mulai dari lisan kita, ya kuncinya di lisan, kemudian menjaga pandangan, ya, dan juga menjaga pendengaran. Ya, jangan sampai terlibat pada perkara yang tidak berguna. Ini kita usahakan ya semaksimal mungkin, dan kita berusaha meminimalisir ya setiap perkara yang kurang ada gunanya atau tidak ada gunanya. Ini memang sering kita terkecoh, ya, sering terkecoh. Maka ini bisa menjadikan kita pedoman, ya, kita jadikan sebagai pedoman. Hadis yang singkat tapi penuh dengan makna. Kita hafal hadisnya, kita camkan dalam diri kita pakai sebagai pedoman hidup untuk kehidupan sehari-hari. Min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'ni. Ya, dari kebaikan Islam seseorang atau termasuk kebaikan seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Demikian yang bisa disampaikan, ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita betul-betul bisa menjaga diri kita lebih baik lagi di dalam ya bertindak, ya, berkata, berpikir, mendengar dan sebagainya, sehingga kita lebih banyak mendapatkan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita terhindar dari segala macam ancaman-ancaman yang mengerikan terkait masalah penggunaan umur kita, ilmu kita, dan juga jasad kita ini. Semoga betul-betul bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa betul-betul menjadi bekal untuk kita semuanya menuju akhirat nanti. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.